Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita berjumpa kembali pada hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas pagi hari ini. Engkau memberikan sukacita dan Engkau memberikan kekuatan kesehatan bagi kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Berikan Roh Kudus-Mu mengajari kami Bapa, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang menjadi ayat renungan pada hari ini yaitu tertulis dari 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Roroon ni Tuhan ni doau sian nasa ulaon hajahaton. Jala paluaon na doau tu bagasan harajaon na di banua dijangi. Di ibana mahasangapon rodi saleleng-leleng na. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi topik renungan harian kita saat ini adalah Tuhan melepaskan kita dari kejahatan. Artinya Tuhan selalu menemani kita dimanapun dan kemanapun kita berada. Tuhan akan mendampingi kita. Inilah ungkapan yang tidak asing lagi bagi kita orang-orang percaya. Ungkapan ini sering diucapkan tatkala kita berhasil melewati suatu permasalahan hidup. Namun ungkapan ini sering juga kita pertanyakan dalam hati kita masing-masing. Tatkala menghadapi permasalahan hidup yang berat, bagaimana seharusnya kita memaknai didampingi Tuhan dengan benar? Belajar dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita memahami bahwa kalau Tuhan selalu menemani kita, tidak berarti kita bebas dari suatu masalah atau penderitaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat Rasul Paulus menulis surat ini, ia ada di dalam penjara dan telah mengalami banyak penderitaan. Tetapi Rasul Paulus tidak kecewa dan tidak putus asa. Karena ia tahu Tuhan selalu melindungi dia, Tuhan selalu menemaninya, mendampinginya, dan memberi kekuatan kepadanya. Begitu juga dengan tokoh-tokoh Alkitab lainnya, seperti Abraham, Musa, Elia, Daud, Yohanes Pembaptis, Simon Petrus, dan yang lainnya. Mereka menghadapi masalah, mereka menghadapi penderitaan, sekalipun mereka bergaul akrab dengan Tuhan. Mengapa? Karena akibat dosa, sehingga selama manusia hidup di dunia ini tidak mungkin tidak lepas dari penderitaan. Dan panggilan hidup kita sebagai orang Kristen menderita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bahkan selama Kristus hidup di dunia ini, ia mengalami begitu banyak penderitaan dari lahir sampai mati, khususnya saat menghadapi peristiwa penyaliban. Karena itu, kalau hari ini kita mengalami masalah, kita mengalami penderitaan, bukan berarti kita tidak lagi didampingi oleh Tuhan. Tuhan Yesus selama-lamanya akan menemani kita dalam segala situasi dan kondisi dengan memberi kekuatan, memberi jalan keluar, dan memberikan apa yang kita perlukan. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan memberi keberanian, Roh Kudus-Nya yang mengajari kita. Dan Tuhan
akan selalu menemani kita kemanapun kita. Yang luar biasa kepada Rasul Paulus, yaitu untuk membela dirinya dan memberitakan Injil serta menyelamatkan Rasul Paulus dari segala niat orang-orang jahat dan membawanya masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Seperti halnya Daud, ia didampingi Tuhan dalam segala pergumulan hidupnya, sehingga ia mengalami ketenangan dan kekuatan yang luar biasa. Termasuk saat menghadapi kematian dan pengalaman hidup, setiap kita sebagai anak-anaknya. Bahkan Kristus dalam kemanusiaannya, ia didampingi Allah Bapa untuk melewati jalan salib yang sangat berat, dan Tuhan Yesus menang atas kuasa maut untuk menggenapkan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena itu, dalam setiap pergumulan hidup kita, yakinlah Tuhan selalu siap mendampingi kita dan memberi kekuatan jalan keluar yang terbaik bagi kita, serta akan mendampingi kita sampai kepada kekekalan. Percayalah, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Seberat apapun persoalan dan penderitaan yang kita hadapi, Tuhan Yesus setia, selalu menemani, melindungi, dan memberi kepada kita kekuatan. Hari ini, biarlah Tuhan Yesus yang menjadi pegangan kita, firman-Nya menjadi pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersuka cita oleh karena firman-Mu itu ya dan amin. Engkau setia mendampingi kami, menemani kami, memberi kepada kami kekuatan sehingga kami dapat melewati hari demi hari. Apapun keadaan kami hari ini Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, sehingga kami menerima hikmat yang daripada Tuhan. Sertai kami dalam melakukan aktivitas kami. Ampuni dosa kami, agar kami dapat layak menerima berkat-Mu dan menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas.